Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Veronica Sinurat di sini. Nah, hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Pada hari ini kita akan membahas mengenai operasi hitung pecahan. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini dalam operasi hitung pecahan yang pertama itu adalah mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kedua, perkalian dan pembagian pecahan, dan yang ketiga, operasi hitung campuran. Oke, pertama sekali kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus memiliki penyebut yang sama. Jadi jika ada pecahan yang akan kita jumlahkan atau kurangkan, maka penyebutnya harus sama. Nah, bagaimana jika penyebut dari pecahannya berbeda? Nah, jika penyebut dari pecahannya masih berbeda atau belum sama, maka terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut pecahan, kalian sudah belajar di SD, yaitu kita bisa menggunakan KPK. Oke, perhatikan contoh berikut ini. 3/8 ditambah 2/8. Nah, kamu perhatikan di sini, jika penyebutnya itu sudah sama. Di sini penyebutnya itu adalah per 8. Nah, jika penyebutnya sudah sama, maka kita langsung saja menyumblahkan pembilangnya. Jadi di sini kita tinggal menuliskan penyebutnya yaitu per 8. Nah, kemudian kita jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 2, 5. Jadi hasilnya adalah 5/8. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, 5/6 ditambah 4/9. Kamu perhatikan di sini, di penyebut yang pertama itu adalah 6. Dan penyebut dari pecahan yang kedua adalah 9. Nah, kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Nah, untuk menjumlahkannya kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Bagaimana caranya? Ya, menggunakan KPK. Jadi kita tentukan dulu KPK dari 6 dan 9. KPK dari 6 dan 9 itu adalah 18. Jadi dia menjadi per 18. Nah, setelah penyebutnya sama, kita ubah pembilangnya. Nah, caranya begini. 6 dikali berapa supaya 18? Kali 3. Nah, karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. 5 dikali 3 itu berapa? 15. Jadi di sini 15. Atau bisa juga 18 dibagi 6, 3. Hasilnya itu kita kalikan dengan pembilangnya. 3 dikali 5 adalah 15. Oke. Kemudian yang kedua, di sini penyebutnya 9. Nah, 9 menjadi 18. 9 dikali berapa supaya 18? Kali 2. Nah, maka pembilangnya juga kita kali 2. Menjadi 4 kali 2. 4 kali 2 itu adalah 8. Jadi dia 8/18. Nah, setelah penyebutnya sama, berarti nanti hasilnya adalah per 18. Kita jumlahkan saja pembilangnya. 15 tambah 8 adalah 23. Nah, 23/18. Kamu perhatikan di sini jika pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Nah, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Jadi kamu tinggal bagikan saja 23 dibagi 18. 23 dibagi 18 itu dapat 1. 1 kali 18, 18. Kita kurangkan 23 kurang 18, 5. 5 dibagi 18 itu tidak bisa lagi, berarti menjadi 1. Nah, sisanya itu menjadi pembilang 5/18. Ini sisanya. Oke, ini dia. Ini dia jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke, contoh yang ketiga, 5 2/3 ditambah 2 3/5. Nah, untuk di sini ada penjumlahan dari pecahan campuran. Untuk penjumlahan dari pecahan campuran itu ada dua cara.
cara yang pertama itu kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Caranya 3 dikali 5, 15, ini dikali, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Tambah 3 kali 5, 15, 15 tambah 2, 17, berarti menjadi 17 per 3. Penyebutnya tetap. Ditambah. Nah, kemudian ini kita ubah lagi menjadi pecahan biasa. Caranya sama, kita kalikan 5 kali 2, 10, 10 ditambah 3, 13, berarti menjadi 13 per 5. Nah, kamu perhatikan di sini kalau penyebutnya itu berbeda. Jadi sebelum kita jumlahkan, kita samakan dulu penyebutnya. KPK, kita cari KPK 3 dan 5. KPK 3 dan 5 itu adalah per 15 ditambah per 15. Sudah, kemudian 3 dikali berapa? 15 kali 5. Nah, berarti pembilangnya coba kita kali 5. 17 dikali 5 berarti menjadi 85. Nah, kemudian pecahan yang kedua, 5 dikali berapa? Menjadi 15 kali 3. Berarti pembilangnya ini juga kita kali 3. 13 dikali 3 hasilnya adalah 39. Nah, di sini kamu perhatikan penyebutnya sudah sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 85 ditambah 39 itu adalah 124. Ya kan? Berarti menjadi 124 per 15. Nah, di sini kamu perhatikan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti ini harus kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Ingat ya, kalau pembilang itu lebih besar daripada penyebut, kita harus ubah ke pecahan campuran. Caranya sama seperti tadi, kita bagikan 124 dibagi 15. 124 dibagi 15 itu kita dapat 8. 8 dikali 15 120. Kita kurangkan 4 kurang 0 4. Ini habis. Nah, 4 dibagi 15 itu tidak bisa lagi. Nah, berarti ini adalah sisa. Berarti hasilnya adalah 8. Ini menjadi bilangan bulatnya. Sisanya 4 per penyebutnya adalah tetap 15. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia kalau menjumlahkan pecahan campuran. Cara pertama, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Nah, cara yang kedua itu adalah kita tidak usah mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Jadi dia biasa aja. 5 2/3 ditambah 2/3 per 5. Sudah? Nah, kita jumlahkan bilangan bulatnya dengan bilangan bulat. Berarti menjadi 5 yang ini ditambah 2. Nah, tambah 2-nya dari sini. Kemudian tambah pecahannya 2/3 ditambah 3/5. Nah, kalau di sini tanda tambah, di dalam kurungnya tanda tambah. 5 tambah 2 7 tambah 2/3 tambah 3/5. Ini kita samakan penyebutnya menjadi per 15 tambah per 15. 15 bagi 3 5, hasilnya kali 2 10. 15 dibagi 5 3. Nah, hasilnya 3 dikali dengan 3. 3 kali 3 9. Berarti menjadi 7 ditambah 10 tambah 9 19 per 15. Nah, kamu perhatikan pecahan ini, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kamu ubah menjadi pecahan campuran. 7, jangan lupa ditulis. Pecahan campuran dari 19 per 15 itu adalah 1 4/15. Nah,
tinggal jumlahkan bilangan bulatnya dengan bilangan bulat. 7 tambah 1 itu adalah 8, berarti menjadi 8 4/15. Nah, itu dia hasilnya. Paham ya? Oke, contoh selanjutnya 3 4/5 ditambah 6 3/10. Nah, lebih mudah jika kita kerjakan dengan cara yang kedua. Jadi kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat terlebih dahulu. Berarti di sini menjadi 3 tambah 6. Kita buat dalam kurung 3 tambah 6 tambah. Nah, kemudian kita jumlahkan pecahannya. 4/5 ditambah 3/10. Nah, kita jumlahkan bilangan bulatnya. 3 tambah 6 9. Nah, pecahannya 4/5 tambah 3/10, penyebutnya masih berbeda. Kita samakan dulu, kita cari KPK 5 dan 10. KPK 5 dan 10 itu adalah 10. Nah, setelah itu kita ubah pembilangnya. 10 dibagi 5 2. Hasilnya kita kali 4. Kita kalikan dengan pembilangnya. Tadi 10 bagi 5 itu 2, berarti 2 kali 4 8. 10 dibagi 10 itu 1. 1 dikali 3 3. Sama dengan 9 ditambah. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, berarti kita buat per 10, kita jumlahkan 8 tambah 3 11. Nah, di sini lagi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 9 ditambah pecahan campuran dari 11/10 itu adalah 11 dibagi 10. 11 dibagi 10 dapat 1. 1 kali 10 10. Nah, 1 kurang 0 1. 1 dibagi 10 tidak bisa, berarti ini jadi sisa. Nah, berarti hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 1/10. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan bilangan bulatnya saja. 9 tambah 1 adalah 10. Berarti 10 1/10. Nah, untuk penjumlahan pecahan campuran, cara yang kedua itu lebih mudah. Karena apa? Karena jika kita ubah dia menjadi pecahan biasa, pasti angkanya akan menjadi lebih besar. Sementara kalau digunakan cara yang kedua ini, kita tidak usah mengubah ke pecahan biasa, jadi angkanya itu lebih kecil. Oke, paham ya? Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Oke, berikutnya itu adalah contoh pengurangan. Nah, untuk pengurangan itu sama syaratnya dengan penjumlahan pecahan. Penyebutnya harus sama. Nah, kalau dia penyebutnya berbeda, berarti kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan KPK. Nah, contoh yang pertama ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Nah, berarti nanti hasilnya menjadi per 6. 5 dikurang 2 adalah 3. 3/6. Nah, 3/6 ini masih bisa kita sederhanakan, walaupun pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, kalau pembilang lebih kecil daripada penyebut itu tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Tapi ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 itu adalah 1. 6 dibagi 3 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Kita ambil dia pecahan yang paling sederhana. Contoh yang kedua, 8/9 dikurang 3/12. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK. KPK 9 dan 12 itu adalah 36. Berarti menjadi per 36. 36. Nah, sekarang kita ganti pembilangnya. 36 dibagi 9 itu dapat 4. Hasilnya kalikan dengan pembilangnya, berarti menjadi 4 kali 8. 4 kali 8 32.
Pecahan yang kedua, 36 dibagi 12 adalah 3. Hasilnya kali dengan pembilangnya, berarti menjadi 3 kali 3, 9. 32 per 36 dikurang 9 per 36. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 32 kurang 9 itu adalah 23. Kan? Nah, 23 per 36 ini tidak bisa disederhanakan lagi, jadi hasil akhirnya adalah 23 per 36. Nah, contoh yang kedua, pecahan campuran. Nah, ini sama seperti yang tadi, bisa kita ubah ke pecahan biasa dulu atau kita kurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Oke, caranya kita kurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Berarti ini menjadi 6 kurang 2. Ini tetap tanda tambah, walaupun di sini kurang, yang di sini yang di luar kurung tetap tanda tambah. Pecahan dikurangkan dengan pecahan, berarti menjadi 3/4 dikurang 1/6. Nah, 6 dikurang 2, 4. 3/4 dikurang 1/6. Nah, karena penyebutnya berbeda, berarti kita samakan dulu penyebutnya. KPK 4 dan 6 itu adalah 12, berarti menjadi per 12 dikurang per 12. Oke, 12 dibagi 4, 3. Kali 3, 9. 12 dibagi 6, 2. Kali 1, 2. Nah, berarti menjadi 4 ditambah, nah ini penyebutnya sudah sama, berarti per 12. 9 kurang 2, 7. Nah, berarti hasilnya adalah 4, 7 per 12. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Oke, contoh yang selanjutnya, 8 2/5 dikurang 3 7/10. Berarti kita kurangkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, berarti 8 dikurang 3 ditambah, ini tetap tanda tambah, 2/5 dikurang 7/10 sama dengan 8 dikurang 3 itu adalah 5 ditambah, kita samakan penyebutnya. KPK 5 dan 10 adalah 10, berarti per 10. 10 dibagi 5, 2. Kali 2, 4. 10 dibagi 10, 1. 1 kali 7, 7. Berarti, nah, coba kamu perhatikan di sini. 4 dikurang 7, itu kan menjadi negatif, iya kan? Tidak bisa, 4 kurang 7 itu tidak bisa, hasilnya negatif. Nah, agar hasilnya tidak negatif, kita pinjam 1 dari bilangan bulat ini, berarti ini menjadi 4. 4 ditambah 1, karena ini penyebutnya per 10, 1 itu kita ganti menjadi 10/10. Sudah, 10/10 di, nah tadi 4 kurang 7 kan negatif 3, berarti jadi kurang 3/10. Oke, paham ya? 4 kurang 7 kan tadi negatif 3, makanya di sini jadi kurang 3/10. Nah, berarti jawabannya adalah 4. 10 kurang 3, 7. Berarti 4, 7/10. Nah, caranya gitu. Jadi kalau kamu pinjam 1, nah kita ubah menjadi pecahan, kamu lihat di sini penyebutnya berapa. Nah, kalau 10 berarti 1 itu menjadi 10/10. Kalau penyebutnya 5, berarti 1 itu sama dengan 5/5. Kalau dia penyebutnya 20, berarti 1 itu sama dengan 20/20. Pembilang dan penyebutnya sama. Kalau pembilang dan penyebutnya sama itu berarti itu sama dengan 1. Oke ya.
Oke, selanjutnya itu adalah perkalian dan pembagian pecahan. Nah, untuk perkalian dan pembagian pecahan ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, jika tadi kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama, untuk perkalian dan pembagian pecahan itu penyebutnya tidak perlu sama atau tidak harus sama. Jadi penyebutnya itu boleh berbeda. Nah, untuk perkalian dan pembagian itu syaratnya harus dalam bentuk pecahan biasa. Artinya itu apa? Artinya itu adalah jika pecahannya masih dalam bentuk pecahan campuran, maka harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan perkalian dan pembagian pecahan campuran itu, maka pecahannya harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan contohnya. Perkalian pecahan A per B dikali C per D. Nah, kamu lihat di sini kalau dia penyebut pecahan pertama dan pecahan kedua itu berbeda. Di sini pecahan pertama penyebutnya B, sedangkan pecahan kedua penyebutnya D. Nah, berbeda kan? Nah, itu kalau perkalian pecahan jika penyebutnya berbeda itu nggak masalah, karena perkalian pecahan itu tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau A kali C per B kali D, atas kali atas, bawah kali bawah. Kita perhatikan contoh berikut ini. 4 per 5 dikali 2 per 3. Nah, 4 per 5 dikali 2 per 3, kamu lihat penyebutnya di sini berbeda. Nah, kamu tidak perlu menyamakan penyebutnya, jadi kamu tinggal kalikan saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi di sini menjadi 4 kali 2 per 5 kali 3. Nah, 4 kali 2 8, 5 kali 3 15. Nah, itu saja, 8 per 15. Nah, jika pecahannya nanti bisa disederhanakan, maka kamu harus sederhanakan. Kebetulan di sini pecahannya tidak bisa disederhanakan, jadi ini adalah hasil akhir dari 4 per 5 dikali 2 per 3. Contoh yang kedua, 3 per 8 dikali 10 per 12. Nah, kita tidak usah menyamakan penyebut. Ingat ya, perkalian tidak perlu menyamakan penyebut. Nah, di sini untuk lebih mudah dalam mengerjakan perkalian ini, kita bisa terlebih dahulu menyederhanakan pecahannya. Nah, cara menyederhanakan pecahan itu adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya di sini, 10 per 12 itu bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan itu sama-sama kita bagi 2. Jadi 10 dan 12 ini sama-sama kita bagi 2. 10 bagi 2 itu 5, 12 dibagi 2 itu adalah 6. Nah, kamu perhatikan lagi pembilang dan penyebut yang lain yang bisa kita sederhanakan. Nah, contohnya, ingat ya, harus pembilang dan penyebut. Tidak boleh pembilang disederhanakan dengan pembilang, harus pembilang dan penyebut. Nah, contohnya ini, 3 pembilang ini dan 6 penyebut, ini bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. Nah, 6 tadi dibagi 3 adalah 2. Nah, 5 dengan 8 itu tidak bisa kita sederhanakan. Jadi tetap 5 dan 8. Berarti di sini menjadi 1 per 8 dikali 5 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sederhana, kita tinggal kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 5, 5. 8 kali 2, 16. Jadi hasilnya adalah 5 per 16. Oke, jadi tadi seandainya kamu tidak sederhanakan dulu, maka nanti hasilnya akan lebih besar. Contoh ya, 3 dikali 10, 30. 8 kali 12 itu 96. Nah, 30 per 96 ini bisa disederhanakan. Kita sama-sama bagi 6. 30 bagi 6, 5. 96 bagi 6 itu adalah 16. Begitu. Jadi kalau tadi tidak disederhanakan, maka angkanya akan semakin besar. Oke, paham ya? Kita lanjutkan contohnya.
3/4 dikali 2/5. Ingat syaratnya tadi adalah harus dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ini adalah pecahan campuran. Nah, jadi untuk bisa mengerjakan ini kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. Oke, kita ubah dulu. 4 dikali 3 itu 12. 12 ditambah 3 adalah 15, berarti menjadi 15/4 dikali, ini juga pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa dulu. 5 dikali 2 10, 10 ditambah 2 12, berarti menjadi 12/5. Jadi ini prosesnya dari penyebut ke bilangan bulat itu dikali, hasilnya ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi seperti ini, 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12. Oke, paham ya anak-anak ya. Nah, sekarang kamu perhatikan pembilang dan penyebutnya. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada. Mana? Ini 15 dengan 5. Itu nggak apa-apa. Kalau pembilang pecahan pertama disederhanakan dengan penyebut pecahan kedua itu nggak masalah. Asalkan dia pembilang dan penyebut atas dan bawah. Oke ya nak ya. Jadi ini tadi kita sama-sama bagi 5. 15 dibagi 5 3, 5 dibagi 5 1. Nah, kamu perhatikan lagi pembilang dan penyebut yang lain. Nah, 12 dengan 4. Nah, jangan 12 dengan 3. Kenapa? Karena di sini 12 dan 3 itu sama-sama pembilang. Ya, jadi harus pembilang dan penyebut. 12 dan 4 itu bisa kita bagi 4. Sama-sama kita bagi 4. 12 dibagi 4 3, 4 dibagi 4 1. Sudah? Nah, setelah seperti ini tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Kita kalikan pembilang dan pembilang. 3 kali 3 9, 1 kali 1 1. Berarti 9/1 atau sama dengan 9 dibagi 1 itu sama dengan 9. Nah, itu dia. Oke, kita lihat contohnya yang terakhir. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan itu misalkan bentuknya A per B dibagi C per D. Nah, untuk pembagian pecahan itu ada keistimewaan. Nah, di mana dia tanda bagi akan berubah menjadi tanda kali. Ingat, pembagiannya berubah menjadi perkalian dengan syarat pecahan keduanya dibalik. Nah, di sini C per D dibalik menjadi D per C. Nah, pecahan pertamanya tetap A per B, A per B. Bagi menjadi kali, tapi pecahan keduanya itu dibalik menjadi D per C, yaitu pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Contohnya ini. C per D menjadi D per C. Nah, jika sudah menjadi perkalian, maka pengerjaannya sama seperti perkalian pecahan. Tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, kita perhatikan contohnya. Contoh 7/6 dibagi 5/12. Nah, di sini pembagian kita ubah menjadi perkalian terlebih dahulu. Pecahan pertamanya itu tetap 7/6. Nah, bagi menjadi kali, 5/12 ini dibalik menjadi 12/5. Oke, dia dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang dia sudah menjadi perkalian pecahan. Nah, jika sudah menjadi perkalian pecahan, pengerjaannya sama seperti perkalian pecahan sebelumnya. Jika ada pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Di sini 12 bisa kita sederhanakan dengan 6. Kita sama-sama bagi 6. 12 dibagi 6 itu 2, 6 dibagi 6 itu 1. Nah, 7 dengan 5 itu tidak bisa disederhanakan. Jadi, kita kalikan langsung. 7 kali 2 14 per 1 kali 5 5. Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti kita ubah ke pecahan
campuran. Ingat ya, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya harus diubah ke pecahan campuran. Jadi 14/5 itu sama dengan 14 dibagi 5, hasilnya 2, 4/5. Ini adalah pecahan campurannya. Oke, contoh kedua. 5 1/2 dibagi 3 1/3. Ingat, perkalian dan pembagian pecahan itu harus diubah ke pecahan biasa. Jadi kalau dia pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya tinggal ini, 2 dikali 5 10. Ini dikali, hasilnya ditambah dengan pembilangnya. Jadi 2 kali 5 10. 10 tambah 1 11. 11 per penyebutnya 2 dibagi, ini juga sama, kita ubah ke pecahan biasa. 3 kali 3 9. 9 tambah 1 10, berarti menjadi 10/3. Nah, kalau sudah seperti ini, pembagian, ini kan masih pembagian, kita ubah menjadi perkalian. Pecahan pertamanya tetap 11/2, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, pecahannya kita balik menjadi 3/10. Nah, kamu perhatikan perkalian pecahannya. Lihat pembilang dan penyebut, apakah ada yang bisa disederhanakan? Nah, pembilang dan penyebut ya, misalnya 11 dengan 2 atau 11 dengan 10, 3 dengan 2 atau 3 dengan 10. Tidak boleh 10 dengan 2. Kenapa? Karena sama-sama penyebut. Jadi harus pembilang dan penyebut. Nah, di sini tidak ada yang bisa disederhanakan, jadi langsung kita kalikan saja. 11 kali 3 33. 2 kali 10 20. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita ubah ke pecahan campuran. 33 dibagi 20 itu dapat 1, yaitu berarti sisanya tinggal 13, berarti 1/13/20. Nah, itu dia jawabannya. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Oke, materi selanjutnya itu adalah mengenai operasi hitung campuran pecahan. Nah, operasi hitung campuran pecahan. Operasi hitung campuran pecahan ini sifatnya sama dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Jadi untuk mengerjakan operasi hitung campuran pada pecahan ini sama, kamu harus mengingat urutan dalam pengerjaan operasi hitung. Nah, urutan yang pertama itu adalah, kamu ingat, ku, pang, kaba, taku. Jadi kamu cukup ingat ku, pang, kaba, taku. Apa itu ku yang di atas? Kurung. Artinya, operasi yang berada di dalam kurung kamu kerjakan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pangkat, lalu kali dan bagi, dan yang terakhir itu tambah atau kurang. Jadi yang pertama sekali itu adalah operasi yang berada di dalam kurung, kemudian jika ada, kemudian kita kerjakan pangkat. Nah, setelah itu kali dan bagi. Kali dan bagi ini sama kuat. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah, antara kali dan bagi adalah operasi yang paling kiri atau operasi yang pertama kita temui dalam soal. Nah, kemudian yang terakhir diikuti oleh tambah kurang. Nah, tambah kurang ini juga sama kuat. Jadi kalau ada operasi tambah dan kurang, yang pertama sekali kamu kerjakan itu adalah operasi yang paling kiri atau operasi yang kita temui pada soal. Oke, ini kamu ingat kupang kabataku. Kurung pangkat kali bagi tambah kurang, ini adalah urutan operasi hitung campuran. Kita perhatikan contohnya. 3/5 ditambah 2/3 dikali 3/5. Nah, di sini ada penjumlahan dan perkalian, ya kan? Nah, ingat penjumlahan dan perkalian yang kita kerjakan terlebih dahulu, ingat urutannya. Yang paling atas itu adalah kali dulu, baru tambah. Berarti ini kita kerjakan perkaliannya dulu, yaitu 2/3 dikali 3/5. Kita kerjakan yang ini dulu. Oke,
Nah, berarti 3/5-nya karena belum kita kerjakan, kita tulis saja 3/5 ditambah 2/3 kali 3/3. Kamu lihat pecahan yang ini saja. Nah, 3 yang ini dengan ini bisa coret, sama-sama bagi 3 tinggal 1. Ingat kalau perkalian tidak usah samakan penyebut ya, jadi tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 1, 2, per 1 kali 5, 5. Penjumlahan pecahan penyebut harus sama. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 3 tambah 2, 5, per penyebutnya 5. 5/5, 5 dibagi 5, 1. Jadi hasilnya adalah 1. Oke, kita lihat pecahan yang selanjutnya. 2 1/5 dikali 1 3/4 dibagi 1/2. Nah, di sini adalah operasi perkalian dan pembagian pecahan. Ingat, kalau dia perkalian atau pembagian, kita harus ubah ke pecahan biasa dulu. Jadi ini kita ubah ke pecahan biasa dulu. 2 1/5 menjadi 5 kali 2, 10. 10 tambah 1, 11. Berarti 11/5 dikali 1 3/4. 4 kali 1, 4. 4 tambah 3, 7. 7/4 dibagi, nah karena ini sudah pecahan biasa berarti tetap 1/2. Perkalian dan pembagian, kali dan bagi itu sama kuat, sama posisinya, yaitu di posisi ketiga. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi paling kiri. Nah, kali dan bagi, operasi yang sebelah kiri adalah operasi perkalian, berarti kita kerjakan yang perkalian dulu. Yang ini dulu, 11/5 kali 7/4. Nah, kamu lihat pecahan yang dua ini, ada yang bisa disederhanakan pembilang dan penyebutnya? Nah, tidak ada kan? Karena tidak ada, langsung aja kita kerjakan. Berarti tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 11 kali 7, 77, per 5 kali 4, 20, dibagi 1/2. Nah, ini pembagian pecahan. Pembagian pecahan, tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Kan? Pecahan keduanya dibalik, 1/2 menjadi 2/1. Itu dia. Nah, perkalian pecahan. Kalau sudah perkalian pecahan, kita sederhanakan pembilang dan penyebut. Berarti 2 dan 20 sama-sama dibagi 2, hasilnya 1. Ini 20 bagi 2, 10. Berarti tinggal 77 kali 1, 77. 10 kali 1, 10. Nah, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah ke pecahan campuran. 77 dibagi 10 dapat 7, sisa 7, berarti menjadi 77/10. Oke, contoh selanjutnya. 3 1/2 dibagi 3/4 ditambah 3 3/5 dikali 2/3. Nah, di sini ada operasi pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, karena di sini ada operasi pembagian dan perkalian, berarti kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa dulu. 3 1/2 berarti menjadi 2 dikali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Menjadi 7/2 dibagi 3/4, sudah pecahan biasa, tidak perlu kita ubah. Ditambah, nah ini pecahan campurannya, 3 3/5 berarti menjadi 5 kali 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18/5 dikali 2/3. Nah, ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, kalau kamu ingat urutannya yang tadi, itu ada kurung, pangkat, kali, kemudian bagi, tambah, kurang. Oke. Nah, bagi tambah kali, yang berada di atas itu adalah bagi dan kali. Bagi dan kali, tambah itu di bawah. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagian. Nah, di sini kamu lihat perkalian dan pembagiannya, bagi dan kali.
Karena bagi dan kali itu di urutan yang sama, yaitu posisi ketiga, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang paling kiri pada soal. Nah, antara bagi dan kali yang paling kiri itu adalah bagi. Berarti kita kerjakan yang pembagian dulu. 7/2 dibagi 3/4 berarti menjadi 7/2 bagi jadi kali 3/4 menjadi 4/3 tambah 18/5 dikali 2/3. Nah, kita ini perkalian ini dulu. 4 bisa coret dengan 2, sama-sama bagi 2, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. Nah, karena tidak ada lagi, kita kalikan. 7 kali 2, 14 per 1 kali 3, 3. Tambah 18/5 dikali 2/3. Nah, perkalian dan penjumlahan itu sama yang lebih kuat itu adalah kali, ya. Kali di atas, tambah itu di bawah. Berarti yang kita kerjakan yang kali dulu. 18/5 dikali 2/3. Nah, 18 dan 3 bisa coret, sama-sama kita bagi 3, 6. 3 bagi 3, 1. 6 dan 2 nggak boleh, karena itu sama-sama pembilang. Yang kalau dia coret harus pembilang dan penyebut. Berarti menjadi 14/3 ditambah 6 kali 2, 12. 5 kali 1, 5. Penjumlahan pecahan harus sama penyebut. Nah, di sini penyebutnya 3, ini 5, samakan penyebutnya. KPK 3 dan 5 adalah 15, berarti per 15 tambah per 15. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Hasilnya itu dikalikan dengan pembilang, berarti 5 kali 14, 70. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 12, 36. 70 ditambah 36. Nah, penyebutnya sudah sama, berarti kita jumlahkan pembilang. 70 ditambah 36 itu adalah 106 per penyebutnya 15. 106 dibagi 15 itu dapatnya adalah 7. 7 sisa 1, berarti 7 1/15. Itu dia. Jadi ingat urutan dalam pengerjaan operasi hitung campuran, ya. Jadi kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, kemudian pangkat, kemudian kali bagi, dan selanjutnya tambah kurang. Oke, itu dia operasi hitung campuran pada Oke, selanjutnya di sini ada soal cerita mengenai pecahan. Nah, biasanya di ujian nasional itu bilangan bulat dan pecahan itu ada keluar, ya, paling tidak 1 atau 2 soal, dan biasanya itu juga dalam bentuk soal cerita. Nah, perhatikan soal cerita tentang operasi pecahan berikut ini. Ana memiliki persediaan tepung sebanyak 3,5 kg. Kemudian ia membeli lagi sebanyak 1/4 kg. Tepung tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 2/5 kg. Tentukan sisa tepung Ana. Nah, di sini kita harus paham betul soalnya itu apa. Jadi kalau dia soal cerita, untuk lebih memahami, kamu baca soal ceritanya itu berulang-ulang sampai kamu paham atau sampai kamu mengerti apa maksud dari soalnya, ya. Nah, kamu perhatikan di sini katanya Ana memiliki persediaan tepung sebanyak 3,1/2 kg atau 3,5 kg. Jadi kita buat dulu model matematikanya. 3,1/2. Kemudian ia membeli lagi. Nah, karena dia membeli lagi berarti bertambah. Jadi di sini tambah berapa yang dia beli? 2/1/4. Ya kan? Nah, tepung tersebut digunakan untuk membuat kue. Nah, karena tepungnya digunakan untuk membuat kue berarti berkurang. Berarti di sini kurang. Kurang berapa yang digunakan? 4, 2/5. Nah, ini adalah model matematikanya. Oke. Nah, di sini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, kita gunakan cara yang kedua. Kalau dia penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Jadi kita
jumlahkan dan kita kurangkan bilangan bulatnya dulu. Bilangan bulatnya di sini ada 3, 2, dan 4. Kita mulai. 3 tanda tambah berapa? 2, kemudian kurang berapa? Kurang 4. Nah, itu bilangan bulatnya. Nah, di sini tetap tanda tambah ya. Kemudian sekarang kita lihat pecahannya. 1/2 atau setengah tambah 1/4, kemudian kurang 2/5. Oke. Nah, kita lihat bilangan bulatnya. 3 tambah 2, 5. 5 kurang 4, 1. Tambah. Sekarang kita kerjakan pecahannya. Ingat, penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebut harus sama. Nah, di sini penyebutnya beda. Kita samakan dulu KPK 2, 4, 5. KPK 2 dan 4 itu 4. 4 dan 5, 20. Berarti menjadi per 20. Operasinya perhatikan apa ya? Tambah per 20 kurang per 20. Nah, kita lihat pembilangnya. Kita ganti pembilangnya. 20 dibagi 2, 10. 10 dikali 1, 10. Kemudian 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Selanjutnya 20 dibagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Oke, sama dengan 1 tambah. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal kerjakan pembilangnya saja. 10 tambah 5, 15. 15 kurang 8 itu 7. Nah, 1, 7 per 20 kilogram. Inilah sisa tepung Ana. Oke, contoh selanjutnya. Ibu membeli gula pasir sebanyak 50 kg. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Tentukan banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu. Nah, di sini ibu memiliki gula pasir sebanyak 50 kg. Ya kan? Nah, gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Jadi gula yang 50 kg ini dibagi-bagikan ke plastik. Nah, masing-masing plastik itu beratnya adalah 1/4 kg. Berapa plastik yang ibu butuhkan, ya kan? Nah, karena gula ini dibagi-bagikan ke beberapa kantong plastik atau ke beberapa bungkus plastik, nah dibagi-bagikan berarti ini dibagi berapa? Lihat berat masing-masing plastiknya berapa? 1/4 berarti dibagi 1/4. Nah, kalau tadi dia berat masing-masing plastiknya 1/2 atau setengah, berarti dibagi setengah. Oke? Nah, di sini dia menjadi pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan, tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Pecahan yang pertama tetap, yang berubah pecahan keduanya aja. 1/4 berarti menjadi 4/1 dibalik. Nah, anggap di sini karena ini tidak ada penyebutnya, anggap saja di sini ada /1, itu nggak masalah ya. Kalau tidak ada penyebut, anggap penyebutnya itu 1 untuk bantuan kamu ngerjain soal. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 50 kali 4, 200. 1 kali 1, 1 per 1. Nah, kalau per 1 itu nggak perlu ditulis, jadi jawabnya adalah 200. Jadi banyak kantong plastik yang dibutuhkan ibu adalah 200 kantong plastik. Oke, paham ya anak-anak ya? Itu dia mengenai operasi pada pecahan. Oke anak-anak, itulah tadi pertemuan kita mengenai operasi hitung pada pecahan. Nah, jadi pada hari ini kalian sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian pecahan, serta operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, ibu harapkan kamu bisa mengerti dari penjelasan kita pertemuan kali ini.
Semoga apa yang Ibu ajarkan bisa kalian ikuti dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sekian dulu pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Sampai jumpa di pertemuan